Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suraji. Di sini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum membahas tentang wawasan kebangsaan, ada baiknya kita mengenal sejarah bangsa Indonesia. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Selanjutnya yang keempat, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang yang berada di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar itu adalah 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keempat adalah NKRI. Dan juga menghasilkan tentang simbol negara, yaitu 1. Bendera negara sang merah putih. Kedua, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan ke dalam kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan ekstensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Aktualisasi bela negara Aktualisasi cinta tanah air bagi ASN adalah diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. ASN sebagai warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, selalu mengutamakan produk-produk Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam mendukung tugas sebagai ASN. Penggunaan produk-produk asing hanya akan dilakukan apabila produk tersebut tidak dapat diproduksi oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai dasar bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. ASN diaktualisasikan dengan sikap perilaku antara lain, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak, memegang teguh prinsip netralisasi ASN dalam setiap konsentrasi politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, menggunakan hak pilih dengan baik, dan mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang mandiri, jujur, dan adil. Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. ASN dalam aktualisasinya bersikap dan berperilaku antara lain menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengamalkan nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Nilai dasar bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aktualisasi untuk ASN dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Selalu yakin dan percaya bahwa pengorbanan sebagai ASN tidak akan sia-sia. Nilai dasar bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Aktualisasi untuk ASN dalam bersikap dan berperilaku antara lain selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga kesehatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, senantiasa menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, di sini juga selain nilai dasar bela negara, ada juga fungsi dari ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah ulasan tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.